1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 6 yang mempresentasikan terkait video ketiga dari materi yang sebelumnya. Ya. Nama saya Raffi dengan isi 20 Saya Isa dengan 10 20 12 11 Nama saya Jian dengan NIM 1020 1233055. Saya Adil dengan NIM 1020 1230413. Nama saya Ronaldo NIM 1020 12300 gitu. Nah, kita bahas soal proses mapping nih kali ini. Jadi proses mapping itu adalah gambaran visual dari proses bisnis yang menunjukkan aktivitas, input, output dengan tujuan supaya alur kerja kita bisa dipahami dengan jelas dan juga sistematis. Betul banget. Proses mapping ini sangat membantu kita dalam menganalisis kondisi proses saat ini atau istilahnya as is. Yes. Sekaligus merancang proses yang lebih baik untuk kedepannya atau to be. Dengan cara ini organisasi bisa melihat bagaimana yang tidak efisien, mana yang perlu segera untuk diperbaiki. Nah, selain itu proses mapping ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi parameter proses yang kritis seperti waktu, biaya, dan juga kualitas. Nah, parameter-parameter ini penting banget supaya kinerja proses tersebut bisa kita ukur dan kita kendalikan dengan tepat. Nah, buat pemodelan proses ini tuh bisa dilakukan di berbagai level gitu. Mulai dari tingkat strategis yang sifatnya menyeluruh sampai ke tingkat operasional ataupun taktis yang lebih detail. Hal ini tuh membuat proses mapping itu jadi ibaratnya lebih fleksibel dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Untuk metodenya ada macam-macam seperti diagram SWOT, proses flow diagram, proses flow yang digabung dengan RACI matrix sampai value chain diagram. Masing-masing metode ini punya fungsi dan tingkat detail yang berbeda-beda. Sebagai contoh, diagram SIPOC biasanya digunakan untuk melihat gambaran besar proses dari awal sampai akhir atau end to end. Sedangkan proses flow diagram lebih menjelaskan detail hubungan antar aktivitas. Jika ditambahkan RACI matrix, maka peran dan tanggung jawab setiap orang dalam proses jadi makin jelas. Nah, sebagai kesimpulannya, proses mapping itu membantu organisasi untuk memahami, menganalisis, dan juga meningkatkan proses bisnis secara sistematis. Dengan pemetaan proses yang baik, organisasi itu bisa meningkatkan efisiensi kerja sekaligus kualitas layanannya. Mungkin ini segini saja video ketiga dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.